Uh, Baik, teman-teman, kita mulai acara ini. Oke, semua ya, kita bisa mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Sobat Mula semua, apa kabar? Stay healthy and stay strong. Semoga selalu sehat. Saya Irwan akan memandu talk show ini selama 90 menit ke depan. Selamat bergabung Sobat Mula semua di acara talk show ini. Kita akan mengangkat keindahan Sumatera Barat melalui Tour de Singkarak. Kita akan bicara seputar sepeda, pariwisata, tradisi, dan budaya. Acara ini diselenggarakan oleh Mola Kota Tua Jakarta bekerja sama dengan Mula Cycling dan IDCH Cycling School. Sedikit tentang Mula Kota Tua Jakarta, kami bergerak di bidang co-working space dan interaksi hub. Mula Kota Tua Jakarta juga menjadi pusat edukasi dan informasi terbaik untuk menopang para pelaku industri kreatif dan profesional yang berfokus kepada art, culture, and tourism, dan menjadi bagian dalam meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia. Untuk informasi program dan event, bisa langsung dicek di akun Instagramnya mula.kotatua. Juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Mula Kota Tua. Baik, Tour de Singkarak adalah kejuaraan balap sepeda resmi UCI. Apa itu UCI? UCI adalah Union Cycling International. Kalau di sepak bola kita ada FIFA, kalau di badminton kita ada IBF. UCI adalah organisasi sepeda resmi dunia yang level balapannya untuk Tour de Singkarak adalah 2.2 atau 2.2 yang diselenggarakan setiap tahun di Sumatera Barat. Sumatera Barat beruntung sekali memiliki pesona alam yang luar biasa indah, dilengkapi dengan gunung, bukit, danau, pantai, terutama jalan-jalan yang mulus menarik untuk menjadi rute sepeda dan balap sepeda. Tour de Singkarak ternyata memiliki aspek penting dalam pertumbuhan pariwisata, juga budaya dan tradisi. Sudah bersama kita, sudah ada 5 orang yang menjadi narasumber kita. Yang pertama ada Idris Purnama, yang biasa saya panggil Om Idris, mantan atlet balap sepeda yang syarat prestasi, dan sekarang menjadi pelatih PPLP Sumbar. Apa kabar Om Idris? Baik, Om Irwan. Oke, baik, Sobat Mula semua, sudah ada Om Idris. Yang kedua ada Pak Benny Deswin, seorang praktisi pariwisata asal Sumatera Barat. Beliau juga adalah Kasih Permusiman Kota Sawalunto, Pemprov Sumatera Barat. Apa kabar Pak Benny Deswin? Sehat. Semoga. Sobat Mula semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Benny. Hari ini di Padang hujan Pak Benny? Hujan terus nih Pak. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan koneksinya juga tetap baik ya Pak Benny untuk bisa live di talk show ini. Yang ketiga ada Arin Iswana yang saya selalu menyebut beliau dengan Coach Arin atau Mas Arin, mantan pembalap yang syarat prestasi juga, menjadi salah satu penggawa tim nasional kita. Dan sekarang ini jadi pelatihnya Mula Cycling. Mas Arin atau Coach Arin, apa kabar? Gimana Pangandaran? Baik? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah, Coach Arin sehat ya Coach. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Dan yang keempat ada Jamalidin Novardianto yang sapaan akrabnya Mas Ferdi. Beliau adalah national champion atau untuk road race, jadi pemegang jersey nasional untuk road race, penggawa tim nasional Indonesia, syarat prestasi apalagi di Tour de Singkarak. Atlet Mula Cycling. Ada satu foto yang ikonik yang mungkin kalau orang lihat Tour de Singkarak pasti lihat fotonya Mas Ferdi yang sedang nembak. Mas Ferdi, apa kabar? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Salam sejahtera untuk Sobat Mula semua. Alhamdulillah saya sehat. Om Irwan. Siap, Mas Ferdi. Terima kasih sudah bergabung. Lagi di jalan ya Mas Ferdi? Ya, ini Om lagi di ini. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Baik. Yang kelima tentunya ada narasumber kita. Baik, oke. Sorry ada gangguan sedikit di audio. Terima kasih. Yang berikutnya nomor 5 ada Muhammad Yuda atau Kang Acil. Kang Acil, apa kabar? Beliau adalah juga syarat prestasi. Kang Acil? Alhamdulillah baik Mas Irwan. Alhamdulillah sehat. Gimana di kota? Alhamdulillah cerah terus.
Setelah terus ya. Sehat. Mas Irwan sendiri gimana Mas Irwan? Sehat, alhamdulillah. Kita terus tetap semangat di masa pandemi ini. Terus tentunya Kang Acil tetap berlatih terus ya. Sehat kayaknya nih Kang Acil ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sehat. terima kasih sudah bergabung 5 orang narasumber kita, Om Idris, Pak Beni, Mas Arin, Mas Ferdi, dan Kang Acil. Kita mulai talk show ini teman-teman. Kita akan bahas Tour de Singkarak dari sisi cycling, tentunya akan melihat keindahan kota Sumatera Barat dari sisi Tour de Singkarak dan tentunya dari sisi pariwisata, budaya, dan tradisi. Sudah bersama kita Om Idris. Om Idris, mari kita mulai Om Idris. Ya. Baik Om Idris, kita akan mulai talk show ini berkaitan dengan Tour de Singkarak dan bagaimana melihat Tour de Singkarak dari sisi cycling. Silakan Om Idris. Ya, terima kasih Om Irwan. Selamat sore sahabat semuanya. Untuk sejarah singkat Tour de Singkarak. Tour de Singkarak, sepeda, tradisi, budaya, dan pariwisata. Sumatera Barat sangat diberkati, memiliki jalan-jalan yang baik dengan kelengkapan rute sepeda yang lengkap, seperti jalan lurus, mulus, dan tanjakan yang berkelok-kelok, membuat era bersepeda di Sumatera Barat menjadi semarak dan kemudian melahirkan atlet-atlet balap sepeda tingkat nasional dan dunia. Pesona Sumatera Barat dan sepeda membuat Gamawan Fauzi dan Profesor James Seliwat pada tahun 2008 mencetuskan sebuah gagasan yang cemerlang untuk menyelenggarakan event balap sepeda internasional. Pada saat itu ada beberapa pilihan nama seperti Tour de Minangkabau, Tour de Singkarak, Tour de Padang. Nah, tetapi nama Tour de Singkarak kemudian dipilih menjadi setelah melalui diskusi yang panjang dengan menimbang beberapa aspek juga rute yang dilalui. Terus Tour de Singkarak memiliki kategori 2.2 2.2 dari UCI sebagai Asia Tour, menjadi magnet para pesepeda level internasional untuk ikut ajang ini dan juga menjadi selebrasi budaya masyarakat Sumatera Barat ya tahunnya. Oke. Lanjut Om. Nah, balap sepeda 2.2 itu apa ya? Nah, penjelasannya kurang lebih 2.2 itu dua yang di depan itu menjelaskan bahwa duanya ini balapan yang lebih dari satu etape, berarti tour, dan dua yang di belakang menunjukkan level kelasnya. Seperti kalau 2.1 Tour de France, Vuelta, dan World Tour. Kalau 2.2 salah satunya Tour de Singkarak yang bisa diikuti oleh tim-tim kontinental dan tim lokal negara itu sendiri. Baik, berarti levelnya tentunya internasional ya Om Idris ya? Betul, level internasional. Ya. Siapa yang pernah bergabung di ikut balapan di Tour de Singkarak ini kira-kira Om Idris? Untuk tim yang ikut Tour de Singkarak dari tim luar, salah satunya tim Sakura yang kontinental, tim Terengganu, kemudian dari tetangga kita Filipina juga ada 7-Eleven dan Go for Gold. Lalu yang di tim kontinental Indonesia ada tim Mula. Oke, baik. Baik, lanjut Om Idris. Lalu next untuk divisi tim kategori. Boleh di next? Ya. Nah, di sini ada 3 divisi. Divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Divisi 1 ini World Team, bisa dikatakan seperti Ineos, UAE yang baru saja menjuarai Tour de France. Lalu divisi 2 Professional Continental Team, Pro Continental, seperti yang berlaga di Tour de France ada BNB Hotel. Lalu divisi 3 Continental Team. Nah,
Kebanyakan untuk Tour Singkarak Continental Team, kita berada di Continental Team ini. Oke. Selain itu di tahun kebelakang ada juga pernah nasional tim yang ikut timnas dan tim Malaysia, lalu lokal tim seperti tim lokal dari Padang dan tim lokal dari Indonesia itu sendiri. Oke, Om Idris boleh tanya mengenai tim lokal ya. Artinya sebenarnya ada tim-tim lokal asal Sumatera Barat atau asal Indonesia yang kategorinya belum kontinental tapi bisa berlaga begitu ya? Betul, ini salah satu upaya pembinaan juga. Dulu pernah ada wacana untuk menaikkan level U.1, akan tetapi setelah dikaji kembali, mengingat untuk pembinaan prestasi di tim Indonesia sendiri tentu tetap dipertahankan 2.2 supaya rider-rider lokal kita tetap bisa ikut berlaga di event internasional ini. Oke. Dan kalau menurut Om Idris, tim lokal ini sejauh ini memang jadi semacam sarana untuk bisa berlaga di level internasional tentunya begitu ya, Om Idris? Om. Dan tren yang positif beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir, pembalap-pembalap kita, tim-tim lokal kita, yang kontinental maupun yang non-kontinental juga sudah mulai berprestasi dan beberapa stage sudah dimenangkan oleh rider-rider kebanggaan kita Indonesia. Oh, luar biasa. Jadi memang sangat bagus sekali ya, mencakup bahwa tim lokal bisa berlaga ya. Baik, lanjut Om Idris silakan. Untuk tour sendiri semua next. Oke. Untuk tour sendiri di semua berpacu untuk mendapatkan posisi tim dan individual. Jadi untuk mendapatkan catatan waktu terbaik selain juara di setiap stage. Nah, ada beberapa jersey yang dipakai untuk setiap tour. Yang umum ada jersey kuning, hijau, polkadot. Jadi di Grand Tour sendiri ada beberapa penanda bahwa sebagai juara klasemen, pemegang klasemen umum, seperti di Giro jersey-nya pink, kalau di Vuelta jersey-nya merah, nah di Tour de France sendiri jersey-nya kuning. Nah, untuk Tour di Singkarak dia memakai jersey kuning sebagai penanda bahwa dia juara klasemen umum. Okay. Lalu jersey hijau diberikan pada pembalap sesuai dengan posisi mereka. Mereka menyelesaikan setiap tahap, ada poin tambahan untuk sprint menengah selama beberapa tahap. Jadi jersey hijau ini umumnya diberikan pada saat stage-stage yang melalui jalan datar, seperti misalnya di Padang, Pariaman. Jadi di pertengahan lomba ada beberapa poin, dikasih garis poin. Jadi siapa yang lebih dahulu menyentuh garis itu akan diberikan poin tambahan. Jadi nanti diakumulasikan dan yang poin terbanyak akan mendapatkan berhak mengenakan jersey hijau. Lalu jersey polkadot, nah sama dengan jersey hijau, cuma dia kebanyakan ditanjakan. Poin ini diberikan untuk King of Mountain, yang pendakian dibagi menjadi 5 kategori hingga 4. Lalu ada horse kategori. Oke. Ini yang disebut jersey Raja Tanjakan ya, Om Idris ya? Betul, Oke, Raja Tanjakan ya. Oke. Unik sekali ya, jersinya polkadot ya, seperti badut gitu, tapi menjadi salah satu sasaran dari para climber atau Raja Tanjakan untuk mendapatkan posisi itu ya? Betul, perjuangannya sangat ekstra banget untuk mendapatkan jersey ini. Baik, lanjut Tom. Lanjut, nah untuk Tour de Singkarak sendiri ada specific regulation nih Om, spesifikasi khusus. Jadi jersey merah putih sama dengan jersey yellow jersey, cuma bedanya kalau yellow jersey ini untuk penanda pemegang klasemen general umum, kalau merah putih ini khusus untuk pembalap kita, misalnya
setelah dikalkulasikan ada sekitar 30 pembalap Indonesia yang mengikuti Tour de Singkarak. Nah itu dikasih lagi ada spesifikasinya untuk jersey merah putih, memperebutkan jersey merah putih sebagai penanda pembalap Indonesia tercepat. Oke. Baik, berarti memang di sini ada yang unik ya dari Tour de Singkarak, tentunya ada national jersey ya. Jadi memberi kesempatan juga untuk rider-rider lokal dalam hal ini Indonesia untuk bisa memegang jersey ini ya, begitu ya. Betul, Om. Oke, baik. Ini sangat menarik ya tentunya ya. Apakah di tur-tur lain di luar Tour de Singkarak, misalnya tur-tur Ijen atau Tour de Indonesia atau Katulistiwa ada jersey merah putih juga, Om Idris? Nah, keunikan yang di Indonesia memang seperti itu. Oke, Seperti di baik. Indonesia atau Banyuwangi Ijen, memang selalu ada jersey merah putih. Merah putih ya. Oke, baik, ini kebanggaan juga ya. Baik, kita lanjut, Om Idris, silakan. Ya, lanjut next. Untuk ada kabar baik juga nih, kita ada prestasi juga Tour Singkarak. Jadi Tour Singkarak ini berada di peringkat kelima dunia dari jumlah penonton, tentunya sebelum pandemi ya. Ya. Untuk Tour de France 12 juta penonton, Giro de Italia 8 juta, Vuelta Espanya 5 juta, Santos Tour de Under yang di Australia 750.000, dan posisi kelima Tour Singkarak 550.000. Nah, akan tetapi karena sekarang pandemi, tim teknis dari Tour Singkarak sudah menyiapkan untuk menonton secara live di medsos tentunya. Baik, kita lanjut. Terima kasih Om Idris. Lanjut. Untuk rute ikonik di Tour Singkarak, membahas rute ikonik tentu tidak bisa lepas dari Singkarak itu sendiri. Karena memang Singkarak adalah danau terbesar di Sumatera Barat yang masih terjaga kealamiannya. Baik. Lalu ada Istana Baca Pagaruyung. Istana ini berada di Kabupaten Tanah Datar. Dalam bangunan istana khas Minangkabau ini sering dilaksanakan makan bajamba namanya, yaitu makan bersama dengan menu khas hidangan Sumatera Barat. Nah, para peserta TDS ini sering makan bajamba di dalam istana. Tetapi tidak bisa sembarangan masuk juga, ada aturan-aturan khusus terkait untuk memasuki istana ini. Salah satunya para pembalap atau para kru atau dan sebagainya dipakaikan sarung sebagai untuk penghormatan bisa masuk ke Istana Baca Pagaruyung ini. Lalu ada jam gadang yang berada di Bukit Tinggi, sangat unik karena jam ini hanya ada 2 di dunia, yaitu Bukit Tinggi dan di London, Inggris, Big Ben ya. Lanjut ke kelok 9 dan kelok 44, rute tanjakan yang sangat ikonik. Lalu ya mungkin sekian kayaknya nih. Oh, oke. Baik, Om Idris, nanti kita lanjutkan di Baik, terima kasih banyak Om Idris. Nanti kita lanjutkan di bagaimana melihat keindahan Sumatera Barat melalui rute-rute atau etapa-etapa di Tour de Singkarak. Terima kasih Om Idris atas paparan yang luar biasa bagaimana Tour de Singkarak dan Sumatera Barat dilihat dari sisi cycling. Baik, selanjutnya kita akan tentunya kita akan membahas sisi turismenya dari keindahan Sumatera Baratnya, destinasi apa yang bisa diangkat melalui Tour de Singkarak ini, dan tentunya ada budaya dan tradisi. Pak Beni, apa kabar Pak Beni? Pak Beni, halo. Ya. Bagaimana? Ya, siap. Pak Beni, bagaimana melihat Tour de Singkarak dari sisi turisme ya Pak Beni? Silakan Pak Beni. Baik, sahabat mula semua, dari sisi turisme multi efek terhadap perkembangan dunia kepariwisatan, karena memandu badankan sebuah jadi alangkah
baiknya kita beruntung rumah turis sekarang kedepannya mudah-mudahan turis sekarang bisa karena Sumatera Barat memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Sumatera Barat, baik dari sisi danau dan sebagainya, serta budaya yang cukup beragam yang ada di Sumatera Barat. Jadi tidak event yang berskala internasional diadakan di Sumatera Barat. Oke, tapi dari kalau melihat animo dari masyarakat Sumatera Barat melihat Tour de Singkarak ini seperti apa, Pak Beni? Kalau dilihat dari sisi animo masyarakat di sini, Pak ya, karena multi efek dari sebuah Tour de Singkarak, otomatisnya tingkat perekonomian akan meningkat. Kenapa? Otomatis akan membutuhkan sebuah akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Karena setiap rute yang dilalui, karena mereka punya cerita dan keunikan budaya serta terangkatnya Tour de Singkarak ini memberikan multi efek. Contoh nyata yang disediakan akhirnya para investor yang terbaru dan teranyar yang ada di Sumatera Barat adalah Sentika. Jadi kebutuhan sebuah akomodasi dari sebuah dengan event sebesar ini, segala persiapan dan kesiapan yang ada di Sumatera Barat. Oke, baik. Berarti punya efek yang cukup baik sekali, Pak ya, di dalam penyelenggaraan pariwisata ya. Kalau dilihat dari aspek budaya dan ekonomi, Pak, berkaitan dengan Bapak sebagai pelaku praktisi pariwisata atau tourism, Pak. Kalau dari sisi ekonomi, Pak ya, di sini otomatis membutuhkan sebuah transportasi, otomatis akan meningkatkan perekonomian para tour and travel agent yang dimana pelaksanaan sebuah event ini. Otomatis dari pihak Asita-nya di sini yang menangani meningkat semuanya, armada, baik komando, driver, dan lain sebagainya. Ini, Pak. Jadi multi efek dari sebuah kegiatan sisi ekonominya di sini, baik itu dari kulinernya, semua mendapat keuntungan dari sebuah pelaksanaan event, dari keuntungan sebuah Tour de Singkarak, Pak. Oke, baik Pak. Berarti positif sekali ya Tour de Singkarak dari sisi tourism ya Pak ya, tentunya ya, begitu ya? Iya Pak ya, oke. Oke, kalau sedikit menyinggung, kita tahu bahwa Tour de Singkarak akan dilaksanakan di tahun 2021 berkaitan dengan pandemi, tentunya ada protokol kesehatan. Apakah memang dari sisi pariwisata tentunya akan bisa mendongkrak, karena sekarang ini kita tahu bahwa pandemi dan PPKM yang menjadi kendala turis berkunjung ke Sumatera Barat. Apakah dengan adanya Tour de Singkarak ini yang nanti akan diselenggarakan bisa mendongkrak, Pak? Oh, harapannya bisa, Pak. Kenapa? Harapannya bisa ya? Karena sebuah konsep. Karena Tour Singkarak ini adalah melewati semua rute. Dan di sini saya rasa kalau para berkumpul menghindari COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, rasa itu cukup tidak mempengaruhi. Baik. Dari setiap daerah yang dilalui itu berbeda-beda, Pak. Oh, baik. Sepanjang jalan, sepanjang rute dari baik ya. Berbeda dengan sebuah konser gitu, Pak. Oh, oke, Pak. Jadi tapi tentunya tetap protokol kesehatan menjadi upaya yang sangat penting ya, Pak. Ya. Begitu ya. Oke. Baik, Pak Beni Deswin, maaf Sobat Mula semua, mungkin audionya agak sedikit terganggu, tapi
kita jalan terus. Terima kasih Pak Wespin mengenai Pak Beni Deswin mengenai bagaimana tourism atau pariwisata bisa melihat Tur Singkarak merupakan satu efek yang positif ya begitu ya. Oke, terima kasih Pak Beni. Kita tetap stay karena kita akan melihat keindahan Sumatera Barat melalui rute Tur di Singkarak. Tetapi kita akan berbicara dulu dengan para atlet yang sudah berprestasi di Tur di Singkarak. Sudah bersama kita Mas Ferdi, Mas Jamalidin Novardianto. Apa kabar Mas Ferdi? Baik, Mas Ferdi sudah bersama kita. Oke, kalau begitu kita ke Kang Acil dulu karena Mas Ferdi belum muncul. Baik, kita ke Mas Ferdi. Kang Acil. Kang Acil, apa kabar Kang Acil? Ya, halo, Mirwan. Mas Ferdi sudah ada. Terima kasih Mas Ferdi. Tadi saya mau lanjut. Oke, boleh saya satu frame dengan Mas Ferdi? Halo Mas Ferdi. Halo. Oke. Oke, baik Mas Ferdi, sudah bisa tersambung dengan kami di sini. Teman-teman bisa bantu untuk Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi. Baik, kita ke Kang Acil dulu ya. Kang Acil, apa kabar Kang Acil? Kita akan ke Kang Acil. Kang Acil yang boleh satu frame dengan Kang Acil. Kita menunggu sambungan dengan Mas Ferdi. Kita ke Kang Acil dulu. Halo, Mirwan. Ya. Ya udah, oke. Kita bertiga frame nih, satu frame bertiga. Kang Acil, stay dulu. Kita akan dengan Mas Ferdi. Mas Ferdi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Om Mirwan. Oke, Mas Ferdi, tentunya semua orang di dunia cycling udah kenal Mas Ferdi, tapi tentunya sobat mula yang sekarang menyaksikan kita belum tentu semua tahu nih Mas Ferdi. Boleh perkenalkan diri dulu Mas Ferdi? Ya, siap Om. Halo, assalamualaikum sobat mula semua. Baik. Perkenalkan Aduh, sayang sekali sinyalnya sedang Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, masih menunggu perbaikan sinyal. Kita tunggu Mas Ferdi. Kita ke Kang Acil. Kang Acil masih bisa dengar saya Kang Acil? Ya, bisa. Alhamdulillah. Kang Acil, baik. Boleh kita ngobrol-ngobrol mengenai Kang Acil ini, karena yang menarik dari Kang Acil adalah Kang Acil pernah tergabung di tim lokal ya, tim lokal ya, Sumatera Barat ya. Baik, ya, boleh cerita sedikit mengenai perjalanan karir Kang Acil mulai dari sebelum ada di Mula sampai ada di Mula. Silakan Kang Acil. Ya, dulu saya pas ikut Singkarak itu 2016 diajak sama temen namanya itu Mang Uus yang dulu mantan PCN dulu juga. Acil dulu itu lagi ngerol tahu-tahu ada WA dari Mas Mang Uus itu. Acil, gimana kamu mau ikut Tur Singkarak enggak? Kata Acil bilang mau. Padahal kan itu Acil kan lagi sakit tuh, gejala tipes dulu. Ya, gejala tipes. Tapi saking antusiasnya Acil pengen ikut. Soalnya itu kan kapan lagi gitu bisa ikut Singkarak. Habis itu masuk ke rumah, ngobrol-ngobrol sama Acil. Katanya kamu berangkat malam ke rumahnya Kang Ecep. Acil pas itu belum siap-siap ya, belum ada persiapan apa-apa.
udah aja langsung siap-siap berangkat jam 7 malam ke Bandung, rumahnya Kang Ecep. Udah di rumahnya Kang Ecep, ngobrol-ngobrol sebentar gimana latihan. Padahal Acil itu latihannya itu cuman seminggu kalau salah itu, karena sakit itu. Oh iya. Terus ditanya, gimana kamu udah pernah naik pesawat belum? Terus Ya, gimana tuh? kata dia juga nggak punya. Oh iya. Adanya apa? Adanya ini kartu pelajar, ya udah itu aja. Ini caranya gimana ini? Sama Kang Acep dikasih tahu aja gini. Ntar tukerin aja ininya kode boardingnya ntar ke petugas yang ada di bandara. Oh iya. Habis itu nginep, tidur, terus jam 5 pagi berangkat ke bandara, sampai bandara masuk. Nah, Acil nyari-nyari petugas yang di sana ya. Nyari-nyari pas di situ, Mas, ini mau tuker ini kode ini. Oh iya sih, saya bantu. Pas di situ dibantu, udah beres. Tahu-tahu di situ Acil suruh bayar. Udah bayar. Habis itu dikasih tahu, ntar habis ini kamu naik ke lantai 2 ya. Oh iya. Habis itu nunggu keberangkatan dari harusnya kan berangkatnya jam 1 nih. Soalnya saking ininya jadinya jam 3 berangkatnya. Oh, oke. Ini tahun berapa tuh Kang Acil? 2016 itu. Oh, 2016 ya. Terus tergabung di tim apa waktu itu di tim lokalnya? Pesel itu. Pertama kali Pesel. itu pesel. Oh, pesel ya. Terus udah terbang ke Padang. Ya, terbang Padang. ke Padang. Oh. Sampai gimana gitu ya, naik pesawat kan Acil baru pertama nih. Takut juga sampai baca gitu lah. Yang penting selamat gitu sampai tujuan gitu. Habis sampai sana, sampai Padang, Acil disambut sama orang Padang. Sama orang Bandung juga, mekaniknya pesel tuh. Oh, oke. Habis di situ ditanya Acil, gimana kamu pas naik pesawat? Takut nggak? Takut. Oke. Jadi seru juga ya pengalamannya ya Kang Acil. Kang Acil berarti di Pesel itu dulu berapa dengan siapa aja saat timnya? Masih ingat nggak tuh dengan? Acil dulu itu yang kenal itu Mas Warseno, sama Jerry, Bang Idris. Bang Idris. Oh, Idris Purnawan ya, yang sedang bersama kita ini juga. Oh, begitu ya. Bang Idris nih. Terus sampai di sana dikenalin sama manajer, sama Pak Iqbal, Pak Cici, Bang Arif. Berarti ini pertama kali ikut Tour de Singkarak berarti Kang Acil ya? Tahun 2016 itu ya? Iya, pertama kali itu. Baik. Apa yang menarik menurut Kang Acil di Tour de Singkarak ini? Yang menarik itu dari wisatanya emang subhanallah bagus lah. Oh gitu ya. Ya. Terus antusias penontonnya, terus rutenya yang rutenya itu jadi gimana ya? Jadi di jalan itu kita pas rumah itu kanan kiri itu banyak pemandangannya. Oh ya, gitu jadi ya. nggak bikin, jadi capek juga kita bisa lihat-lihat gitu. Walaupun capek pas lomba. Oke. Berarti itu yang menarik ya, selain lombanya juga level internasional, pemandangannya juga ya, Iya. Ada yang menarik yang pernah Kang Acil alami? Itu katanya pernah gimana? Dulu itu kan pertama kali kan naik sepeda karbon nih. Pertama kali juga naik sepeda karbon. Dulu tuh dikasih pinjam sepeda Scott dulu tuh. Terus nggak tahu ukuran gitu, yang penting pakai aja ya. Dulu tuh. Yang penting ikut lomba gitu. Jauh-jauh dari Garut gitu ya ke Sumatera. Yang penting lomba aja. Sampai masa lagir itu yang penting pakai
Padahal itu gearnya kepanjangan dulu tuh 175 kan Aceh harusnya 170 kan? Oh, itu crank armnya kepanjangan gitu Iya, maksudnya. panjangan itu. Hmm. Gampang, yang penting lomba pas stage 1 itu Aceh itu kram sebadan-badan itu. Oh gitu. Kram sebadan-badan itu. Sekitar kilometer 100 berapa ya? Pokoknya menjelang ke finish itu 20 kilo lagi. Pas Aceh udah kram sebadan-badan, untungnya itu di depannya Aceh itu ada polisi. Sambil Aceh teriak-teriak, Pak, tolong Pak, tolong pegangin Pak, ini kenapa? Oke. Habis itu kan ada mobil tim. Aceh kan disuruh lanjutin kan, lanjutin sambil dikasih stut supaya berkurang gitu kramnya. Oh, dikasih pengobatan begitu ya? Iya. Sambil nahan rasa sakit sampai wah nangis gitulah. Sampai begininya gitu ikut lomba tur gini ya, berat, emang berat gitu. Tapi menarik sekali memang. Menarik sekali emang tur di Singkarak itu menurut Kang Acil menarik sekali ya jadi ya. Iya. Emang menurut Acil sih tur Singkarak itu emang luar biasa lah kalau di Indonesia lah. Oh begitu ya. Iya. Sepengalaman Kang Acil itu salah satu tur yang luar biasa ya. Iya. Kalau di Eropa kayak Tour de France, kalau di Baik, tahan dulu Kang Acil. Kita nanti masih akan bicarakan rute dan keindahan Sumatera Barat melalui rute. Terima kasih banyak Kang Acil atas pengalamannya yang luar biasa. Pertama kali naik pesawat. Artinya balap sepeda bisa menghantarkan Kang Acil ke wilayah Indonesia yang lain begitu ya. Iya. Baik Kang Acil, terima kasih atas pengalamannya. Tapi tahan dulu, nanti soalnya kita minta pendapat rute-rute oleh Kang Acil. Sudah bersama kita Kak Mas Ferdi. Apa kabar? Tadi sempat terputus Mas Ferdi. Ya, halo. Maaf Sobat Mula semua. Tadi sempat gangguan sinyalnya, ada gangguan tadi. Ya, silakan dilanjutin lagi Mas Ferdi berkaitan dengan tur di Singkarak dengan sisi-sisi menarik dari Mas Ferdi. Baik, silakan Mas Ferdi. Ya, tur di Singkarak ini adalah salah satu tur di mana favorit saya sebenarnya Om Irwan. Oh gitu ya. Ya, di antara semua tur yang ada di Indonesia, Singkarak ini adalah salah satu favorit saya karena tur Singkarak ini turnya itu panjang, bisa 8 sampai 9 state. Saya kan lebih suka tur-tur panjang seperti itu. Terus di samping itu keindahan alamnya itu. Jadi kita race itu disuguhi pemandangan alam yang luar biasa di Sumatera Barat itu, Mirwan. Oke, Mas Ferdi, saya tahu bahwa Mas Ferdi pernah mengikuti tur Singkarak dengan beberapa tim ya. Boleh kami tahu Pak, untuk tim-tim apa yang pernah Mas Ferdi bela? Untuk pertama kali saya mengikuti tur Singkarak itu pada tahun 2013. Itu waktu itu saya bersama tim tuan rumah BBC PSL waktu itu Mirwan. Jadi pertama kali saya mengikutinya 2013, lalu 2014 saya sudah bersama tim profesional Pegasus Continental Team. Terus 2015 saya absen karena kebarengan waktu itu lomba di Cina saya. Lalu 2016 saya mengikuti lagi tapi beda tim. Saya waktu itu ikut tim profesional Thailand, Infinite namanya. Infinite Singha. Ya. Lalu 2017 saya mengikuti lagi, waktu itu udah mulai PGN. Tapi waktu itu belum kontinental PGN, masih tim amatir. Lalu 2018 dan 19 saya bersama PGN juga waktu itu, PGN Mula itu waktu itu Mirwan. Jadi ada total 6 kali ya saya mengikuti tur Singkarak ini, sudah 6 kali ini. Baik, saya tahu syarat prestasi Mas Ferdi ini, boleh dong kami tahu prestasi khususnya di tur Singkarak, Mas Ferdi. Saya tentunya kalau kepanjangan kalau ke tur-tur yang lain, tapi kita khusus tur Singkarak prestasi. Tentunya Kang Acil, Mas Arin, Mas Ferdi syarat prestasi ya. Tapi kita mau tahu dari Mas Ferdi khusus di tur di Singkarak. Iya, saya pernah pertama kali naik podium waktu tur Singkarak itu tahun 2016 waktu bersama tim Infinite Singha Thailand itu Mirwan. Dimana waktu itu saya
ada di podium kedua di etapa ke-7 sama podium ketiga di etapa ke-8, Mirwan. Itu di 2016. Lalu di 2018 alhamdulillah saya itu suatu kebanggaan buat saya sendiri karena waktu itu saya memenangi etapa pada etapa waktu itu Mirwan bersama PGN 2018. Di situ saya sekaligus langsung memegang 3 jersey waktu itu, yellow jersey, green jersey, sama merah putih itu, jersey Indonesia itu, ya Peace Rider Indonesia itu, Firwan. Luar Itu di biasa. 2018 ya. Lalu terus di 2019 alhamdulillah juga saya di etapa ke-7 itu saya juga menang waktu itu nomor 1 waktu itu di rute terbaru sih, rute terbaru dari Tour Singkarak waktu itu di Kerinci, Provinsi Jambi itu ke pesisir selatan, salah satu rute paling jauh di antara 9 state Tour Singkarak 2019 waktu itu, Om Irwan. Ya. Dan itu ada foto ikonik. Ya, itu foto sangat ikonik tuh. Ya, foto waktu itu saya foto menembak itu, jadi saya luar biasa. Rasanya kayak seneng banget. Saya kayak nggak nyangka gitu etapa sepanjang ini saya bisa menang waktu itu, makanya saya langsung otodidak langsung nembak, jadi sasaran saya udah tertuju gitu. Nah, itu artinya. Nanti kita bahas foto itu, Mas Ferdi. Kita tahan dulu, kita bahas karena itu menarik sekali foto yang saya ini. Kalau teman-teman sobat mula semua googling Tour de Singkarak, foto itu selalu muncul. Itu luar biasa memang. Oke, baik Mas Ferdi, semenarik apa menurut Mas Ferdi Tour de Singkarak? Singkat aja Mas Ferdi. Sangat menarik kalau buat saya, Om Irwan, karena pemandangannya mungkin di Singkarak aja ya, mungkin di antara tur-tur di Indonesia itu yang Tour Singkarak mungkin yang sangat-sangat memanjakan mata kita waktu kita race itu, dan sangat antusias penonton juga luar biasa, Om Irwan. Jadi kalau saya datang ke Singkarak itu, wah rasanya udah sebelum lomba itu udah seneng dulu gitu, Om Irwan, karena udah saya pasti ini kayak setengah rekreasi lah, Om Irwan, gitu di sana itu ya, berlibur tapi kita juga ada lomba di sana gitu sih, Om Irwan. Baik, mudah-mudahan 2021 bisa join lagi di Tour Singkarak Mola Cycling, dan mudah-mudahan juga berprestasi. Terima kasih Kang Acil dan Mas Ferdi, tahan dulu karena kita akan membahas keindahan Sumatera Barat melalui rute Tour Singkarak. Kita lanjut ke Mas Arin. Mas Arin, kita akan mulai melihat Tour de Singkarak melalui etapa pertama dari Tour de Singkarak, dan tentunya saya dibantu oleh Pak Beni dan Om Idris untuk melihat itu ya. Jadi baik, kita sapa dulu Mas Arin. Mas Arin, apa kabar Mas Arin? Sehat selalu? Alhamdulillah baik Om. Apa kabar Om Irwan? Baik sekali, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat ya Kak Mas Arin. Mas Arin, saya mau tahu karena salah satu yang menarik dari karir Mas Arin atau perjalanan karir Mas Arin sebagai pembalap adalah menjuarai Tour de Singkarak bersama tim bersama Putra Mas Arin, saya jadi lupa nih. Putra Perjuangan. Aduh, lupa terus. Itu menurut saya menjadi sejarah yang satu tim Indonesia yang menjuarai Tour Singkarak. Boleh cerita sedikit mengenai Putra Perjuangan dan kemenangan tim di Tour de Singkarak? Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya Arin Suswana. Sebelumnya saya atlet Mola Cycling dan sekarang menjadi coach Mola Cycling. Prestasi saya di Tour de Singkarak tahun 2012 edisi keempat itu menjuarai GC Team bersama tim Putra Perjuangan, kemudian otomatis menjadi GC National Team winner juga. Dan selain itu juga saya sempat podium di stage 6 dari Pariaman menuju Painan dengan jarak 143,9 km.
finish di podium 3. Dan pada edisi kali itu saya menjadi satu-satunya rider yang dari Indonesia yang bisa berada di podium stage pada waktu itu. Luar biasa. Kemudian yang paling membanggakan ya kita dari tim Putra Perjuangan membuat sejarah dengan berhasil menjadi juara umum di tim secara general. Dan salah satu dari beberapa tim, kalau dari tim saya juga mereka menyabet 3 nasional podium di Best Indonesian Rider. Dari atas nama Dadi Suryadi, ada Tonton Santo, dan Ceri Arisya. Nah itu satu tim saya itu mereka memborong podium itu di Indonesian Rider. Begitu Om Irwan. Baik, terima kasih Mas Arin. Nanti kita bicara mengenai pendapat Mas Arin mengenai Tour de Singkarak, tapi kita akan melihat keindahan Sumatera Barat melalui satu stage di Tour de Singkarak. Boleh ditampilkan stage-nya supaya kita bisa, Pak Beni yang bisa juga bergabung dengan kami, Pak Beni ya. Boleh bantu teman-teman di rute pertama di Tour de Singkarak, Bukit Tinggi Sijunjung. Oke, kita ke Mas Arin dulu ya sebelum nanti ke Pak Bini ya. Mas Arin, apa yang Mas Arin bisa lihat dari map di sisi sebelah kiri, di mana ada map dari cycling, dan kemudian dari sisi kanan ada peta peta Sumatera Barat. Bagaimana melihat rute ini, Mas Arin? Ya, ini sangat seru sekali ya. Apalagi etapa pertama, kemudian ini Asia Tour akan menjadi salah satu etapa yang paling agresif karena belum ada leader jersey, kemudian artinya belum ada tim yang bekerja di depan secara secara keseluruhan. Maka dari itu etapa pertama akan menjadi etapa yang paling agresif, ditambah dengan rutenya yang dominan atau banyak turunan. Nah, ini akan menjadi etapa yang kencang atau yang paling high speed, kemudian high risk juga ya, karena resikonya sangat tinggi. Di samping turunan juga ini rute ini tuh anginnya kencang juga itu dari samping. Sampai pernah pada saat itu sepeda itu rasanya goyang-goyang terus gitu, padahal jalannya nggak apa-apa gitu, jalannya mulus, cuman kok sepeda goyang gitu. Pas dia tahu ternyata angin emang kenceng banget. Kalau dari sisi kalau dari sisi Mas Arin sebagai seorang sprinter, saya tahu bahwa Mas Arin adalah seorang sprinter. Melihat intermediate sprint di rute ini, bagaimana nih? Ya, intermediate sprint adalah salah satu target dari para sprinter ya. Mungkin bisa kita lihat di awal-awal kilometer 20 itu ada intermediate sprint. Nah, itu juga akan menjadi nambah chaos di balapan itu sendiri. Jadi semua orang yang non sprinter juga mereka akan mencoba untuk dapat poin itu. Jadi mereka akan coba breakaway. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan poin itu? Karena kalau sprinter, kalau sprint, kalau bukan non sprinter, kalau sprint pasti akan terlahap oleh sprinter. Makanya bagaimana caranya kalau non sprinter dia bisa breakaway lebih dulu untuk baru di depan ngambil, atau istilahnya nyolong dulu biar bisa mendapatkan intermediate itu. Jadi seperti yang diceritakan tadi sama Om Idris, kalau intermediate itu kan ada titik di mana dikasih garis, di situ kita harus sprint, siapa yang paling duluan akan mendapatkan poin. Biasanya poinnya bisa sampai 4, dari mulai 5, 3, 2, 1. Tapi itu juga tergantung regulasi. Kadang ada yang seperti Tour de France bisa lebih, nomor 1 bisa 20 dan sebagainya. Baik. Kemudian, ya. Baik, terima kasih Mas Arin. Salah satu hal yang paling menonjol di etapa ini, walaupun banyak turunan, tetap ada komnya.
Jadi salah satu ciri khas dari Tour Singkarak ini seluruh etapenya ada kom ya. ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Arin, Sobat Mula semua yang sedang menyaksikan kami di talk show ini. Itulah sedikit gambaran bahwa tour atau balap sepeda itu tidak melulu siapa yang tercepat di depan. Kemudian di sini tadi ada intermediate sprint, ada kom dan segala macam. Jadi sangat menarik sebenarnya untuk menyaksikan balap sepeda. Begitu ya Mas Arin ya, sangat menarik ya. Betul, sangat menarik sekali. Jadi nggak cuma sekedar sepak bola misalnya atau bulu tangkis yang menarik, tapi kalau kita kemudian bisa sama-sama mengedukasi teman-teman atau sama-sama belajar bagaimana menikmati balap sepeda itu sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mas Arin. Kita akan lanjut ke Pak Beni. Pak Beni, bagaimana melihat sisi turis, sisi wisata atau tourism di area Bukit Tinggi Sijunjung? Singkat aja Pak Beni. Silakan Pak Beni. Baik Pak, sesuai dengan yang disampaikan dengan Pak Ferdi adalah rute dan favorit ini ya, termasuk kita kembali ke Bukit Tinggi Sijunjung. Kita kenal dengan kota wisata tambang, kota wisata Sijunjung, kita kenal dengan Siloke, kombinasi itu makanan kuliner, tapi kita ke Sijunjung cukup uangnya Pak. Kenapa? Karena dari Sijunjung ini adalah penghasil emas, batu bara, dan merupakan lokasi untuk rafting yang pernah dilaksanakan di Sijunjung di tempat berskala internasional. Jadi keunikan yang saat ini sudah termasuk dalam nasional Indonesia, rute ini sangat-sangat menantang dan keelokan wilayah yang kita lalui sepanjang perjalanan itu sangat-sangat menakjubkan. Apa sesuai yang disampaikan oleh para pembalap tadi, ini adalah rute pertama mungkin di ininya. Teman, dari poin tadi ini adalah penghasil kuliner, ini adalah penghasil uang. Berarti kita butuh dan membutuhkan dalam rute sendiri, Pak. Mungkin gitu, Pak. Lanjut. Baik, kita lanjut lagi, teman-teman semua bisa di next. Oke, kita akan ke Solok, ke Tanah Datar. Apa yang menarik dari Solok dan Tanah Datar? Rute ini mengelilingi Danau Singkarak ya. Om Idris bisa bantu saya untuk melihat Solok Tanah Datar? Singkat aja Om, bagaimana kita bisa melihat rute sepeda ini dan nanti ditambahkan dari sisi pariwisatanya melihat rute ini. Silakan Om Idris. Ya, Solok Tanah Datar. Solok Tanah Datar ini trek 3 di Tour Singkarak 2018 berjarak jauh 150 km. Bisa dilihat dari map relatif datar. Cuma di tengah-tengah ada nanjak lumayan tinggi. Yeah. Nah, race diawali dari dermaga Danau Singkarak, Kabupaten Solok menuju Istana Basa Pagarujuang, Kabupaten Tanah Datar. Dari dermaga Singkarak, para pembalap melaju menuju Sanyang Baka, Batu Taba, nanjak di Simpang Kubu Karambia, Cimabua, turun ke Batu Sangkar, ngelup di depan istana, lalu finish di Istana Basa Pagarujuang. Nah, di sini ada 3 titik sprint masing-masing di Malalo di kilometer 21, di Batipuh kilometer 95, dan di Pagarujuang kilometer 120. Dan poin komnya di Malalo di atas ketinggian 418 dan di Batipuh di 868. Nah, ada yang menarik. Yang menarik adalah pemenang di stage ini di JC Ewat. Nah, JC Ewat ini dari tim Sapura. Dari tim Sapura yang berasal dari New Zealand, berhasil memborong semua jersey yellow jersey, polka dot, dan green, telah melakukan attack dan leading dari rombongan dan tidak tertangkap sampai garis finish di depan Istana Basa Pagarujuang. Oke, Om Idris, maaf nih Sobat Mula semua, mungkin kan nggak semua mengerti attack, mengerti tertangkap. Apa yang terjadi? Dia apakah keluar dari peleton atau
dia breakaway gitu. Boleh ceritain sedikit Om biar teman-teman yang sedang nonton kita tahu juga apa yang dimaksud attack tadi gitu. Silakan Om. Ya. Seperti diketahui kan kalau misalnya mau juara tentu harus ada usaha-usaha yang dilakukan tentunya agar dia bisa mencapai garis finish duluan. Dan salah satu caranya kalau kita tidak bisa juara di sprint, kita bisa diakali dengan kita attack atau kita menjauhkan diri dari rombongan di tengah-tengah perlombaan. Jadi istilahnya kabur duluan lah ke depan gitu ya. Duluan. Ya. Karena dan nanti dipikir attack saling sikut-sikut dan menyerang, ternyata enggak ya Om, jadi kabur duluan ya. Iya, supaya kita sama-sama tahu bahwa attack itu maksudnya bukan menyerang rider lain gitu. Itu kan kita takutkan pemahamannya salah. Ternyata balap sepeda ada saling menyerang. Baik, Om Idi terima kasih. Tahan dulu, kita akan lanjut ke Pak Beni. Pak Beni, apa yang menarik dari Solok Tanah Datar? Saya tahu bahwa Danau Singkarak merupakan danau yang sangat indah dan banyak hal yang menarik di sana. Silakan, Pak Beni. Baik, sahabat Mula. Tanah Datar dikenal dengan istana Pagaruyungnya, bukan itu saja. Tanah Datar merupakan sejarah lahirnya Minangkabau, yaitu Pariangan. Dan ada satu keunikan yang mungkin luput dari pandangan dan nilai umum sobat Mula, yaitu menjujui, Pak. Menjujui itu merupakan sebuah budaya kita menceritakan kepada anak itu untuk menghindari stunting atau kurus dari mulai kecil sampai besar, selalu kita suarakan di kupingnya gitu, Pak. Mengajak anak berbicara walaupun audiennya tidak ini, itu salah satu budaya yang ada di Tanah Datar, itu menjujui, Pak. Sila mengajak anak berbicara walaupun tidak direspon. Cuma setidaknya dari budaya ini diangkat, anak-anak dari kecil kita masukin seolah mereka walaupun tidak mendengar, ke depannya mereka akan mengerti. Terus selain itu rute Tanah Datar Solok itu juga kita akan melewati desa terindah, yaitu Pariangan, Pak ya, di dunia. Mungkin kita bisa googling juga di selanjutnya kita akan melewati Danau Singkarak, yaitu penghasil ikan bilih yang cukup enak, Pak. Waduh. Untuk makanan dan oleh-oleh lainnya. Dan juga di Solo ini tidak kalah menariknya, Pak ya, yaitu pesta budaya arak-arakan bako, Pak. Tadi juga ada gambarnya seperti menjunjung itu semuanya perempuan gitu, Pak. Oke. Mendapat rekor muri Indonesia. Pesta budaya yang ada di Kota Solo. Jadi banyak sekali keunikan yang ada antara Tanah Datar dengan Solo ini, terutama dengan danaunya, terus nilai budayanya, dan juga panganan yang ada sepanjang jalan. Kita melewati rute dari Ombilin ke Danau Singkarak, itu kita melihat adalah penjual makanan, itu sawo. Nah, siapa tidak kenal sawo? Itu sepanjang jalan kita lihat gitu, Pak. Gitu. Baik Pak Beni, kita bisa melihat dari rute ini bagaimana kearifan lokal dan bagaimana keindahan dan kuliner yang Sumatera Barat yang luar biasa ya Pak Beni. Ya, Pak. Ya, oke. Baik, kita lanjut lagi teman-teman, kita ke rute berikutnya. Rute Padang Agam. Di sini adalah salah satu rute favorit dari cycling idola saya ini, Kang Acil. Ini rute idolanya, rute favoritnya Kang Acil ya, Padang Agam nih. Apa yang menarik dari Padang Agam nih? Ya, yang menarik di rute ini, di sini itu rutenya itu panjangnya 144 nih. Jadi kalau rutenya finishnya di Agam itu biasanya belakang itu ada 4 gitu. Kalau rute Agam ini. Dan di sini ada sprint. Sprint di kilometer 25,5. Sprint pertama dan sprint kedua 62 kilometer, dan sprint ketiga
108,5 dan di sini ada tanjakannya berat nih. Tanjakannya Di berat. kelok 44 itu. Ya. Oke. Jadi di sini tuh tikungannya itu ada 44 tikungan. Ya ciri khasnya itu kalau di Agam itu. Kalau Baik, itu ini. kalau menurut Kang Acil, bagaimana dengan rute kelok 44? Apakah memang cukup berat atau memang berat sekali? Silakan Berat. Kang. Menurut Acil berat. Soalnya dulu pernah nih 2016 nih. Rute ini kan finishnya yang di paling ujung, nggak salah apa ya? Yang belok kiri itu. Ya. Dari sana kan lumayan tuh, sampai mau nangis ini. Dari sini. Oke. Jadi menarik sekali ya bahwa tanjakan nggak habis-habis gitu ya, Kang Acil. Iya. Sambil Acil tuh diteriakin supaya bisa finish gitu. Soalnya Acil tuh orang ketiga dari tim pesel dulu. Gitu ya. Oke, baik Kang Acil. Jadi kelok 44 merupakan, tapi pemandangannya indah sekali di sana ya, tentunya ya. Ya, subhanallah. Dari sebelah kanan itu ada danau gitu. Danau meninjau. Sama ada museum juga sih nggak tahu di kelok berapa gitu. Ada tempat wisata juga. Oke. Baik, Kang Acil, terima kasih. Tahan dulu Kang Acil, saya ke Pak Benny Deswin lagi berkaitan dengan Padang Agam ini. Apa yang menarik selain kelok 44 tentunya, Pak Benny Deswin? Ya, selain kelok 44 antara Padang dengan Agam, Pak ya, kita akan melewati si cincin, Pak ya. Oke. Itu kita akan melihat ada panganan yang cukup unik, yaitu Pak Salalau, Pak ya. Itu merupakan sama dengan Palembang, pempek Palembang, tapi di Padang itu di cincin, khususnya di Padang Pariaman, itu terkenal dengan salalaunya gitu Pak. Di bentuk bulat-bulat gitu ya. Terus juga sepanjang rute yang disampaikan pebalap tadi di kilo 44 sebenarnya itu ada keunikan lebih sebenarnya Pak ya. 44 itu sebenarnya adalah 88 Pak. Oke. Secara kasat mata kita hitung sebenarnya lebih 44. Iya. Cuman karena Eni Johan sudah menyanyikan lagu Kelo Ampe Pulau Ampe bahasa Padang ya, jadi ikonik. Jadi ikonik ya. Sebenarnya Kelo ini melebihi. Diperhatikan nanti pas para traveler datang sebagai backpacker dan lain sebagainya, dipastikan setiap tikungan itu pasti dilewati Pak. Oke. Cukup unik dan menantang. Karena dari sisi Kelok 44 ini kita akan memandang danau meninjau dengan keindahannya, dengan bersusunya keramba untuk ikan gitu Pak ya. Karena Agam ini juga dikenal penghasil ikan terbanyak juga di Sumatera Barat Pak. Dengan singkarak ikan pilih kecil-kecilnya, tapi di danau di Kelok 44 ini di danau meninjaunya sendiri ini unik ikannya dikirim ke luar daerah. Oke, baik. Terima kasih banyak dari sisi turisme kita bisa melihat rute Padang Agam. Kita lanjut lagi teman-teman ke 50 kota Pasaman. Saya tentunya akan memanggil Mas Arin untuk bisa mengomentari ini karena ini salah satu rute favoritnya Mas Arin. Gimana Mas Arin ini 50 kota, singkat aja Mas Arin, 50 kota Pasaman. Apa yang menarik dari rute ini? Dulu sih finish di 50 kota, jadi 50 kota kan jalannya cukup sempit, nggak terlalu luas. Nah, jadi menjadi sebuah tantangan nih untuk para rider, gimana caranya berada di posisi depan. Dan yang paling menarik adalah kalau ada rider yang crash, nah itu sangat menghambat sekali. Betul. Jadi begitu ada yang crash, pasti jalan tertutup dan kita nggak bisa lewat. Jadi ini menjadi rute yang paling diwaspadai sama seluruh rider ya, termasuk para GC-men juga, biar mereka tidak terkena split time. Jadi mereka harus berada di depan supaya aman.
Begitu Om Irwan. Sedikit aja Mas Arin, kalau di kategori kan kita bisa melihat bahwa di rute ada flat, ada hilly, ada mountain ya. Kalau ini sepertinya hilly ya, apa berbukit-bukit begitu ya? Ya, ini lebih ke berbukit. Bukit ya. Berarti peran seorang raja tanjakan, seorang sprinter di sisi ini seperti apa nih Mas Arin? Kalau untuk tanjakan sendiri, terutama GC-Man, mereka lebih waspada terhadap serangan ya. Gimana caranya kompetitor mereka bisa waspadai apabila terjadi serangan dan kompetitor mereka berada di grup depan, mau nggak mau si GC-Man ini harus ikut ke depan gitu. Sedangkan untuk para sprinter mereka bisa ada kesempatan untuk breakaway. Oke. Dalam artian breakaway, bikin small group di depan itu mempunyai kesempatan untuk bisa menjuarai stage lebih tinggi daripada mereka stay di grup. Karena kalau stay di grup bersama climber-climber, mereka akan kesulitan untuk menahan speed laju dari para climber itu sendiri. Makanya lebih baik breakaway kalau untuk para sprinter. Oke, baik. Terima kasih bahwa GC-Man artinya adalah orang yang memegang waktu tercepat pada race itu ya, berarti ya, Kang Arin, supaya teman-teman ya, sobat mula semua, kalau mungkin ada pertanyaan boleh dikirimkan di Zoom atau melalui platformnya masing-masing. Saya harus membuka pertanyaan karena tentunya banyak jargon-jargon atau bahasa-bahasa yang sama sekali mungkin terdengar masih asing gitu ya, kayak breakaway, GC, dan tadi ada mountain, ada intermediate sprint, tapi kita coba nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jawab. Terima kasih Mas Arin atas penjelasannya. 50 Kota Pasaman ini menarik sekali, salah satu rute. Ya, kita lanjut ke Pak Beni. Apa yang menarik dari sisi tourism Pak Beni? Singkat aja Pak Beni. Di 50 Kota Pasaman. Kilo 9 merupakan seperti arena barat ya. Karena sebelum Kilo 9 ini menyerupai angka 9 dan merupakan juga keunikan yang menghubungkan dua provinsi. Dan nama yang unik karena mirip angka 9. Jadi jalur ini merupakan jalur favorit kita pembalap karena menghubungkan dua provinsi. Dan lanjut dengan Pasaman 50 Kota, di 50 Kota juga ada keunikan lagi Pak ya, yang tidak kemarin itu ada lomba pacu itik sebenarnya Pak. Gitu. Budaya itu Pak dilombakan gitu Pak ya, terbang. Dan keunikan alamnya yang dilihat ya di tabel layar itu adalah harau Pak ya. Iya, itu dia, indah sekali itu. Harau yang sekarang selalu instagramable, update. Dan rata-rata orang sekarang berkunjung bukannya ke Bukit Tinggi lagi, tapi sudah ke Harau, termasuk juga di Padang Mengateh. Di Selandia Baru Indonesianya Pak ya. Karena merupakan hamparan yang cukup besar, hamparan rumput hijau di dekat 50 kota samping Haraunya gitu Pak. Dan di Pasaman sendiri kita akan melewati titik nolnya garis ekuator, yaitu di Bonjol. Jadi para pembalap nanti pasti bisa berfoto ria, foto selfie dan juga ada museum di dekat ekuator tersebut gitu Pak. Baik, sobat mula semua, kita bisa merasakan bagaimana rute Tour di Singkarak selain menantang dari sisi pembalap juga yang diulas oleh Pak Beni keindahan dari rute-rute itu wilayah yang dilalui. Jadi Sumatera Barat sangat luar biasa. Kita lanjut teman, kita next di rute berikutnya. Kita sudah ada Mas Ferdi. Mas Ferdi akan membantu saya untuk rute selanjutnya, Padang Panjang Solok Selatan. Mas Ferdi, ini saya tahu salah satu rute favoritnya Mas Ferdi. Apa yang menarik dari rute ini, Mas Ferdi? Ya, Padang Panjang ke Solok Selatan ini adalah salah satu rute terberat, Om Irwan, di etapa Tour de Singkarak ini. Bisa kita lihat di profil itu ada KOM HC gitu ya di situ ya, karena memang di situ itu tanjakannya mulai dari 0 langsung naik ke sekitar 1000 itu kalau nggak salah itu. Kan ada danau kembar ikoniknya di Solok ke arah Solok Selatan itu. Jadi kita itu melewati 2 danau, Om Irwan. Jadi danau di atas dan danau di bawah. Itu Om Irwan.
Itu indah sekali pasti ya. Ya, itu indah sekali. Jadi kalau nggak salah itu yang danau di bawahnya atau di atasnya itu ada di sebelah kiri kita. Waktu di kita race, lalu setelah itu danau yang satunya itu ada di sebelah kanan kita, Om Irwan. Oke, ini Mas Ferdi di rute ini pernah podium? Belum pernah, belum. Om Irwan. Cuman saya waktu itu bisa masuk di 10 besar, Om Irwan. Oke. Saya ingat di Solok Selatan ini. Jadi salah satu rute terberat sih ini, Om Irwan. Di Tour Singkarak besok ini. Ya. Baik, Mas Ferdi, terima kasih atas pemandangannya untuk rute Tour Singkarak. Terima kasih Mas Ferdi. Saya langsung ke Pak Beni. Apa yang menarik dari Padang Panjang Solok Selatan nih, Pak Beni? Baik. Kalau Padang Panjang ini dikenal dengan kota santri, Pak ya, dan pusat dokumentasi Minangkabau ada di Padang Panjang. Terus dari Padang Panjang menuju Solok Selatan ini banyak sekali yang disampaikan para Mas Arvin tadi, yaitu danau kembar, Pak ya. Kita akan menyaksikan kalau danau di atas, kita pasti melihatnya dari bawah, Pak. Oke. Dan danau di bawah, kita melihatnya pasti di atas. Karena terpisah. Itulah keunikannya. Dan yang tidak lebih unik lagi adalah di Solok Selatan itu adalah 1000 rumah gadang dengan gua kapalnya yang tampil di layar. Jadi banyak hal-hal yang lebih menarik di rute ini. Terus dan lagi Padang Panjang Selatan kita menemui daerah dingin sama dingin nih, Pak. Padang Panjang dengan sama dengan Bogor hujan, Solok Selatan pun daerah dingin. Dan ketika kita melewati rute atas, kita akan menemui hamparan kebun teh seperti yang ada di Bandung dan di Kerinci. Jadi kan para penambang pasir ada dan penjual, dan sepanjang jalan Padang Panjang Solok Selatan kita akan menjumpai perkebunan markisah, Pak. Bagi penikmat markisah mungkin dari karena nanti para pembalap dan para pendamping juga bisa menyaksikan keunikan-keunikan yang ada di rute Padang Panjang Solok Selatan. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Kita sudah dihantarkan oleh Pak Beni keindahan, jadi rasanya pengen wisata nih ke Sumatera Barat ini. Baik, kita akan terakhir di etapa yang terakhir tentunya. Pesisir selatan Pariaman, saya akan dibantu oleh Om Idris. Om Idris, apa yang menarik dari sini? Sini saya lihat rutenya di tepi pantai, banyak angin dan panas tentunya ya. Apa yang menarik dari rute ini, Om Idris? Rute ini ada 3 titik sprint dan 2 titik kom. Ya, seperti yang dibilang Mas Arin tadi, ciri khas Tour Singkarak di setiap etape mau datar pun pasti ada kom. Jadi rute yang berjarak 180 km mulai start dari Pantai Saroco, Painan, sisi selatan ya di titik pantai, hingga finish di Pantai Kata Pariaman. Jadi pantai itu pantai. Dan berada di Tarusan, kilometer 18, di Kota Padang, kilometer 76, dan di Bukaluang di kilometer 107. Sementara itu ada 2 titik tanjakan yang kategori 4 yang nggak terlalu tinggi, yaitu di Bungus di atas ketinggian 186 dan di Bukit Lampu di ketinggian 149 mdpl. Oke, berkaitan sama prestasi atlet Indonesia, pernah ada yang berprestasi di rute ini? Om Idris, saya ingat Om Idris. Ingat saya, kalau nggak salah Mas Arin ya. Oh, Mas Arin ya. Mas Arin boleh kasih komentar, Mas Arin? Kita minta pendapat Mas Arin nih, yang pernah dulu Mas Arin pernah dapat podium di sini, Mas Arin. Ya, waktu itu saya breakaway, kemudian berhasil sampai finish dengan 6 orang kalau nggak salah. Oke, jadi memang spesialis Mas Arin ya, sprinter, dan terakhir itu benar-benar angin sama panas benar-benar jadi satu apa namanya kendala ya, atau satu hal yang menantang gitu ya, Mas Arin. Ya, angin itu terasa sekali dari sisi pantai, kemudian pada saat nanjak di
dua kom itu juga masih terasa karena kan Ya. di pinggir pantai sekali, Om. Oke, baik Om, Om Idris sama Mas Arin, thank you banget ini berkaitan dengan pengalaman rider dan bahkan bisa berprestasi. Kita kembali ke Pak Beni Deswin. Pak Beni, pesisir selatan Pariaman, apa yang menarik? Saya ingin menyoroti dari sisi kuliner ya. Kalau pemandangannya saya tahu pasti luar biasa dari situ. Kuliner apa yang menarik di pesisir selatan Pariaman ini? Ini pastinya yang kalau di pesisir selatan adalah kan Pak ya, karena yang disampaikan dengan Pak Mas Arin dan Idris tadi adalah pantai vs pantai di sini. Iya. Pantai tidak kalahnya adalah kembali ke pantai tadi. Mande Pak. Mande adalah raja ampatnya Sumatera. Pendidikan yang disampaikan Mas Idris tadi adalah ada pantai Cerocok. Kalau di Pariamannya Ansoduo. Yang telah saya sampaikan tadi di Pariaman di sini ya mungkin sudah sebutkan di awal itu adalah Saralawu Pak ya, sama dengan pempek. Tapi kalau di pesisir selatan ini pasti kita akan menemui ikan. Ini para atletnya disuguhi ikan sama ikan terus nih Pak. Pesisir selatan pantai, Pariaman pun pantai gitu. Jadi sisi kulinernya hanya arahnya ikan, udang dan lain sebagainya panganan Pak. Tapi sisi kulinernya bagi yang suka dengan seafood ini akan dijumpai di pesisir selatan dan Pariaman. Sangat sepi kalau rute ini kita tinggalkan, Pak. Nah, kita ketahui saat ini pesisir selatan dan Pariaman adalah ikonik Sumatera Barat terhadap nilai jual ke pantai. Iya. Mungkin itu Pak. Ya karena saya pernah menikmati sajian enak kepala kakap itu Pak. Luar biasa itu. Jadi luar biasa. Sobat Mula semua, memang Sumatera Barat kita tahu bahwa kulinernya juara lah ya, bahkan rendang menjadi makanan terenak di dunia. Baik, kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Pak Beni atas menghantar kita ke pantai itu pantai dan pemandangan dan kuliner yang luar biasa. Kita lanjut lagi teman sekalian. Nah, lanjut kita akan ngomongin sedikit tentang prestasi. Sedikit aja seperti di awal saya tadi cerita tentang foto ikonik yang bakal bisa kita lihat kalau kita googling Tour de Singkarak. Mas Ferdi boleh cerita tentang foto ini Mas Ferdi? Luar biasa ini foto. Apa yang apa yang bisa diceritain Mas Ferdi foto menembak ini? Ya mungkin ini foto apa ya yang bakalan saya kenang terus dalam karir saya sebagai seorang atlet sepeda profesional Om Irwan. Betul ini karena memang kemenangan ini itu saya anggap spesial banget Om Irwan, karena di samping karena ini adalah rute pertama di PDS selama 10 tahun terakhir, ini adalah rute pertama rute yang terbaru. Terus dan di situ juga salah satunya rute yang paling jauh di etapa di Tour Singkarak 2019. Lalu ya apa ya sampai nggak bisa diungkapin dengan kata-kata itu. Jadi memang sangat apa ya sangat berkesan dan bersyukur saya. Oke, sedikit pertanyaan, berarti Mas Ferdi adalah pemegang national jersey atau jersey merah putih yang seperti dikenakan itu ya Mas Ferdi ya? Iya benar Om Irwan, waktu itu saya memang national champ Indonesia. Jadi saya memakai jersey itu selama 1 tahun itu, Om Irwan. Oke. Baik. Dan ya itu salah satu spesialnya sih. Saya bisa memakai jersey merah putih dan saya bisa menangkan salah satu state di Tour Singkarak itu Om Irwan. Oke. Spesial baik. Juga ya. Baik, itu Sobat Mula bahwa Mas Ferdi adalah pemegang national jersey yang berhak memakai jersey merah putih untuk race, dan kita tahu untuk TT juga atlet mula ya, ada Mas Aiman Cahyadi. Aiman ya, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Ferdi, terima kasih, sukses terus, sehat terus. Terima kasih banyak Om Irwan dan Sobat Mula semua. Ya. Kita lanjut ke Mas Arin. Mas Arin, apa yang bisa diceritakan dengan foto ini Mas Arin? Siap Om, jadi pada saat itu saya merasa sangat senang sekali bisa berada di podium 3 pada etape 6, karena pada saat itu banyak sekali tuntutan dari beberapa orang dan
termasuk para petinggi-petinggi balap sepeda pada saat itu, karena belum ada orang Indonesia yang bisa podium stage pada waktu itu. Jadi ayo dong, siapa nih gitu. Jadi, dan ternyata malah alhamdulillah saya breakaway dan bisa berada di posisi 3. Jadi ya alhamdulillah saya merasa senang sekali pada saat itu. Oke, baik Mas Arin. Terima kasih. Sehat terus Mas Arin, sukses terus. Kita ke Kang Acil sedikit tentang foto Kang Acil ada di podium ketiga secara tim di tim PGN waktu itu. Kang Acil, halo. Di tim PRB. Oh, sorry. Ya, gimana Kang Acil bisa kasih komentar sedikit? Ya, Mas Iran. Iya, gimana? Boleh balik sedikit tadi ada di foto bahwa di PGN Kang Acil sudah bergabung di PGN waktu itu ya? Belum. Oh, belum yang itu ya? Belum. Oh gitu. Tapi kalau podium yang secara tim waktu itu Kang Acil pernah juga atau gimana? Ya, pernah di tim PRB. Oh, PRB ya, oke. Itu gimana ceritanya Kang Acil? Itu ceritanya kan waktu stake 789 itu kan sisa 3 orang tuh. Acil orang ketiga. Itu Acil orang ketiga. Pas stake 8 itu Acil pas lagi demam sama diare itu. Itu Acil maksain start. Tapi sebelum pas malamnya itu Acil diimpus dulu soalnya demam itu. Demamnya nggak bisa ngapain gitu. Habis itu yang penting Acil finish aja ngamanin tim. Soalnya kan ini juga sejarah baru bagi PRB, juara tim Indonesia gitu. Oke, ya nasional di kategori tim Indonesia nasional. Ya berarti Indonesia ya. Baik, oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Kang Acil. Sehat terus, sukses terus Kang Acil. Salam buat keluarga di rumah. Kita lanjut lagi, tentunya nggak lengkap kalau nggak kita minta komentar dari Om Idris. Saya punya foto-foto Om Idris. Om Idris singkat aja, bisa kasih komentar tentang foto-foto Om Idris nih berkaitan dengan Tour de Singkarak sebelum kita lanjut ke Pak Beni. Boleh? Oke, Om Idris singkat aja Om Idris. Ini foto-foto ikonik yang kita punya untuk Om Idris. Aduh, kebetulan sinyal. Oh ya, oke. Hujan deras. Oh iya. Ya, baru kelihatan. Oke, baru gimana? Ya itu di Istano, di depan Istano di sebelah kiri. Dan di paling ujung kanan bawah, itu finish di Pasaman Barat, adu sprint, berhasil 10 besar waktu itu. Oke, luar biasa ya. Baik, Om Idris, terima kasih atas komentar-komentarnya. Terima kasih. Kita nanti masih ada sedikit sesi buat Om Idris. Kita lanjut lagi. Baik, kita tentunya nggak lengkap kalau berwisata. Dan singkat aja, Pak Beni, kita mau minta tip and tripsnya berwisata ala backpacker sekalipun, atau bagaimana kita bisa dapetin sesuatu yang mudah di kalau kita mau liburan ke Padang. Silakan Pak Beni, singkat aja Pak Beni. Baik Pak, sampai semua untuk ke Sumatera Barat tidak perlu uang puluhan juta. 2 juta paling tinggi itu kita sudah bisa menikmati wisata di Sumatera Barat. Bisa lewat darat, udara, dan pilihan transportasinya cukup banyak. Jadi sahabat mula, ketika pun kita bisa ala backpacker, setiap daerah di Sumatera Barat ini mempunyai transportasi yang cukup memadai antar daerah. Contoh kecil dari Padang Bukit Tinggi, kalau dengan travel kita bisa contoh 50.000 ataupun naik mobil umum bisa 20.000. Jadi keunikannya kita akan merasakan sensasi yang luar biasa. Seperti naik angkot pun juga bisa. Angkot di Sumatera Barat pun cukup viral dengan musiknya dan cepernya gitu juga Pak. Termasuk knalpotnya dengan harga 2.000 sampai 2.500 perak. Jadi untuk pemilihan penginapan juga tersedia homestay untuk para backpacker, baik dan guest house yang cukup murah meriah, termasuk pun makanan, Pak. Kalau makanan backpacker kita cukup di Ampera saja.
Oke, gitu ya. Di Ampera itu apa yang kita bayar, apa yang kita makan itu yang kita bayar. Bayar. Itu berbeda dengan mungkin pemikiran dari seorang ketika kita makan di restoran dihidangkan semua, seolah-olah kita takut nanti untuk dibayar, ujung-ujung icip-icip, tapi nanti kok besar. Aduh, saya kena tipu nih. Padahal itu bukan. Oh, ya. Karena makanan semua kita pegang itu harus bayar gitu. Itu istilahnya kita makan di Ampera. Oke. Di situ ada Ampera 10.000, 15.000, bahkan dan lain sebagainya. Termasuk juga pemilih oleh-oleh di Sumatera Barat yang tertera di layar tampil itu adalah keripik balado dan lain sebagainya. Jadi untuk berkunjung ke Sumatera Barat jangan khawatir dan jangan sampai tertipu. Kita Sumatera Barat welcome sekali terhadap wisatawan. Kalau malu istilahnya gini Pak, ada istiadat juga yang tidak kalah yang kita sampaikan di sini. Jangan sekali-kali kita menyetop kendaraan dengan tangan kiri, Pak. Kiri, ya menarik nih. Kenapa? Gimana? Sumatera Barat mengandung adat istiadatnya gitu, Pak kan. Istilah berbeda dengan kota-kota seperti lain. Ya. Mungkin kita seperti biasa stop tangan kiri. Intinya dimanapun daerah mungkin di mana langit dijunjung di situ langit apa? Di mana bumi dipijak sudah langit dijunjung. Oke. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak terbiasa mungkin sebelum kita melakukan perjalanan mungkin bisa kita googling dulu atau bertanya pada kawan-kawan gitu. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Benny, penjelasannya lengkap sekali, luar biasa Sobat Mula semua. Ini merupakan satu pengetahuan yang sangat berharga, di mana kita juga sebelum kita berwisata kita harus tahu dulu apa yang menjadi destinasi kita. Tentunya tadi disampaikan tip and tricks dan juga ada oleh-oleh nih, oleh-oleh bisa lihat ya di sini ada beberapa oleh-oleh yang sangat khas dari Sumatera Barat. Baik, next teman-teman. Oke, Pak Benny, tentunya singkat aja. Saya tahu atau kami tahu semua bahwa tokoh nasional dari Sumatera Barat itu sangat banyak ya. Bisa sedikit diceritakan kenapa Sumatera Barat dengan kearifan lokalnya bisa menelurkan atau melahirkan tokoh-tokoh bangsa gitu. Silakan Pak Benny, singkat aja Pak Benny. Ya Pak, Sumatera Barat kita kenal juga seperti tampil di layar Sumatera Barat punya tokoh besar yang tidak kalah besar adalah Bomo Hatta. Kenapa? Karena tokoh nasional di sini mereka berpikir maju ke depan, selalu bermusyawarah dan harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Hanya disitulah lahirnya sebuah tokoh-tokoh besar yang ada di Sumatera Barat yang notabene sudah diangkat di pahlawan nasional sekitar 15-an gitu Pak ya. Jadi para tokoh-tokoh nasional di sini benar-benar mereka musyawarah untuk mufakatnya tidak pernah dilupakan. Jadi dan pendapat itu beralasan tidak asal bicara. Jadi tetap di sini musyawarah itu adalah nomor satu yang ada di para tokoh nasional. Baik, itu merupakan satu kearifan lokal dari Sumatera Barat ya, sehingga melahirkan orang-orang hebat. Oke, baik, saya akan ke Om Idris. Di 10 tahun penyelenggaraan TDS, apa yang menjadi impact langsung terhadap Sumatera Barat dari sisi cycling? Silakan Om Idris. Ya, makasih Om Irwan. Untuk impact-nya sendiri dalam 10 tahun penyelenggaraan ini tentunya menjadi sarana para atlet balap sepeda lokal untuk bertanding di level internasional. Seperti diketahui ada beberapa juga pembalap yang asli Sumatera Barat dan lokal Indonesia yang bisa berlaga di event internasional ini. Lalu memiliki efek baik terhadap pembibitan dan penjaringan atlet balap sepeda di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia. Jadi pada tahun 2013 Gubernur Sumatera Barat pada saat itu Pak Irwan Prayitno dengan keputusannya melahirkan PPLP Sumbar cabang olahraga balap sepeda, dikhususkan untuk menjaring pembibitan atlet muda Sumatera Barat. Itu impact positifnya bagi Sumatera Barat. Oke. Dan Om Idris sekarang jadi salah satu pelatihnya kan? Begitu ya? Ya. Oke. Mulai bergabung tahun 2017 Om. Oke. Ya, silakan lanjut Om. Ya, tentunya
Nah ya paling segitu Om dari sisi cyclingnya, mungkin untuk pariwisata dari Pak Beni kayaknya nih Om. Oke, baik. Terima kasih Om Idris, sehat terus. Terima kasih Ya. sudah bergabung dengan kami di sini untuk talk show ini. Silakan Pak Beni, 10 tahun penyelenggaraan TRDS, apa yang berimpak secara langsung? Mungkin ada rekomendasi dari Pak Beni. Silakan Pak Beni. Baik Pak, impact dari pelaksanaan TRDS 10 tahun terakhir dilihat banyaknya investor-investor yang masuk di Sumatera Barat karena multi efek keberagaman kebutuhan sebuah event yang skala internasional menyatu kepada daerah-daerah yang masing-masing. Mungkin contoh kecil yang saya sampaikan tadi, dari awal mulanya kehadiran jumlah kamar yang cukup kecil jadi banyak. Di sini terlihat multi efek dari sebuah keberadaannya turis sekarang sangat dirasakan oleh tuan rumah untuk Sumatera Barat pada kesannya. Harapan kedepannya pelaksanaan tur seperti ini Pak tidak melulu berada di kementerian. Berharap para pemangku jabatan bisa melaksanakan event-event yang ada di daerahnya masing-masing, yang dimana event tersebut seperti yang kita sampaikan kemarin yaitu Tour de Banyuwangi, itu murni dengan penghasil daerahnya sendiri. Mungkin contoh kecil siapa di Sumatera Barat ataupun di daerah lain bisa mengatakan Tour de Siak, umpamanya Tour de Batam atau Tour de lain sebagainya. Otomatis kenapa? Dengan sebuah event besar ini kita sudah diuntungkan dengan promosi yang tanpa bayar. Kenapa? Oke, betul. Karena media sosial, baik itu media cetak, televisi dan lain-lainnya ikut menyiarkan semua. Tanpa ini kita sudah disiarkan pada TV nasional dan lain sebagainya. Jadi harapan kedepannya dari 10 tahun pelaksanaan Tour Singkarak ini luar biasa impact-nya. Baik itu jalan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Harapan ke depan Tour Singkarak jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Beni, seorang praktisi pariwisata, juga kasih permusiuman dari Kota Sawalunto, atas semua hal yang disampaikan di talk show ini. Juga terima kasih juga buat Om Idris Purnama, pelatih PPLP, juga rekan-rekan dari Mula Cycling, ada Mas Arin, Mas Ferdi, Kang Acil, terima kasih semua. Terima kasih Sobat Mula yang sudah menyaksikan kita di sini. Izinkan saya membacakan kalimat penutup. Rasanya memang padat sekali bagaimana bisa melihat keindahan Sumatera Barat dari Tour de Singkarak, dari rute-rute, dari etapa-etapa. Saya pikir ini sesuatu yang menyegarkan di dalam kehidupan kita, melihat pariwisata dan sport menjadi sesuatu yang menarik begitu ya. Izinkan saya untuk menutup talk show ini dengan kalimat penutup. Kita sudah belajar banyak dari diskusi ini. Kolaborasi sport dan tourism membuat mata dunia tertuju di event ini. 10 tahun perjalanan Tour de Singkarak menjadi etalase Sumatera Barat akan keindahan alam dan budayanya. Kemudian prestasi para atlet balap sepeda terdongkrak dari sini. Sekian banyak hotel, restoran, bahkan ada toko-toko sepeda menjamur, toko oleh-oleh menjamur, dan masih banyak sektor ekonomi yang bergulir dari event ini. Contoh konkret dari kolaborasi ini, semoga pandemi corona sempat berlalu, kita rayakan lagi selebrasi pesta dan olahraga, pariwisata dan budaya seperti Tour de Singkarak ini. Sekian, Sobat Mula semua, acara ini yang didukung oleh Mula Kota Tua, Mula Cycling, dan IDC Cycling School. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekali lagi teman-teman dari Mula Kota Tua, semua kru, terima kasih kerja kerasnya. Kami mohon maaf atas kekurangan, dan tentunya kita akan terus memperbaiki diri. Kita akan ketemu lagi di talk show berikutnya, di Tour Ijen misalnya, Tour de Indonesia misalnya. Nanti kita akan bahas dan melihat keelokan-keelokan Indonesia dari sisi cycling. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Mula semua.